bimbingan besok kayaknya. Hai. Hai, mau kemana? Oh, aku mau buang indikator pH nih. Habis praktikum. Boleh nggak Cici buang ini? Boleh? Kasih. Iya. Daripada dibuang dan jadi limbah, mending dimanfaatin aja. Tapi, mau dimanfaatin jadi apa ya? Lah, kok nggak jadi dibuang? Daripada kita buang dan jadi limbah, mending kita manfaatin aja jadi indikator alami. Oh iya ya, kan kita udah belajar kemarin. Tapi lebih bagus bahannya lebih dari satu, biar rentang pH-nya lebih luas. Kira-kira pakai bahan apa lagi ya? Apa ya? Hai. Kalian lagi ngapain? Aku mau buat indikator pH nih, tapi kami bingung bahan apa lagi ya kira-kira. Kalau pakai ini bisa nggak? Ini bisa nih. Tapi kayaknya kita perlu satu bahan lagi deh. Apa ya? Kita pakai daun pucuk daun merah aja. Oh iya, kalau nggak salah itu juga ada kandungan antosianinnya. Jadi bisa tuh dipakai. Nah, bahan-bahan kita udah lengkap nih. Ayo kita buat. Let's go! Pertama-tama, kita kumpulkan terlebih dahulu sampel yang akan kita gunakan. Di sini, kita menggunakan daun pucuk merah, kulit buah naga, dan ubi ungu. Selanjutnya, sampel dipotong kecil-kecil hingga bertekstur halus. Kemudian, sampel diangin-anginkan pada suhu ruang hingga mengering. Setelah cukup kering, sampel dihaluskan menggunakan chopper hingga berbentuk serbuk. Nah, ini adalah sampel setelah kita keringkan dan haluskan. Selanjutnya, masing-masing sampel ditimbang dengan massa yang sama, yaitu 7 gram. Kemudian, setiap sampel dimasukkan ke dalam masing-masing wadah, lalu ditambahkan pelarut etanol 96% hingga sampel terendam. Jumlah pelarut yang digunakan untuk merendam sampel harus sama ya, agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara akurat. Setelah sampel terendam sempurna, aduk sampel agar senyawa yang ingin diekstrak dapat terdistribusi sempurna dan tutup wadah tersebut. Lalu, ekstrak disimpan dalam tempat tertutup selama beberapa hari. Jangan lupa untuk mengaduk ekstraknya setiap hari ya, agar senyawanya terdistribusi dengan baik. Setelah beberapa hari, campuran disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan ekstrak dan ampasnya. Nah, ini adalah ekstrak dari ubi ungu, kulit buah naga, dan pucuk merah. Selanjutnya, setiap ekstrak kita uji menggunakan larutan pH 1 hingga 14 untuk mengetahui perubahan warna ekstrak pada masing-masing pH. Nah, ini adalah hasil perubahan warna setelah kita uji dengan larutan pH 1 hingga 14. Terlihat bahwa hanya dari ekstrak daun pucuk merah yang mengalami perubahan warna pada pH asam dan pH basa. Sedangkan ekstrak kulit buah naga dan ubi ungu tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Hal ini dapat terjadi karena pada proses pengeringan, senyawa antosianin yang terdapat dalam kedua sampel tersebut kemungkinan telah mengalami degradasi atau kerusakan, sehingga tidak lagi mampu berfungsi sebagai indikator pH. Oleh karena itu, kita akan mencoba metode ekstraksi lain. Pada tahap ini, sampel terlebih dahulu dipotong kecil-kecil hingga halus, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan Aquades. Setelah itu, campuran dipanaskan selama beberapa saat agar senyawa yang terkandung dalam sampel dapat larut dengan baik ke dalam pelarut. Selanjutnya, ekstrak disaring menggunakan kertas saring. Dari hasil penyaringan, terlihat bahwa masing-masing ekstrak menunjukkan warna yang lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa antosianin telah terdistribusi dengan baik, yang dibuktikan dengan munculnya warna ungu hingga merah pada ekstrak tersebut. Setelah itu, ekstrak yang diperoleh diuji kembali menggunakan larutan dengan rentang pH 1 hingga 14 untuk melihat rentang perubahan warnanya sebagai indikator alami pH.
Dapat kita lihat bahwa ketiga ekstrak tersebut mengalami perubahan warna yang berbeda pada kondisi asam maupun basa. Oleh karena itu, ketiga ekstrak ini dapat dicampurkan untuk menghasilkan indikator alami yang lebih efektif dan memiliki rentang pH yang lebih luas. Ekstrak kulit buah naga, ubi ungu, dan pucuk daun merah dicampurkan dengan cara memasukkan masing-masing 5 ml ekstrak ke dalam satu wadah. Nah, inilah larutan hasil pencampuran yang terbentuk. Sebelum kita membuat strip indikator alami, campuran ekstrak tersebut diuji terlebih dahulu pada pH 1-14. Nah, ini adalah hasil perubahan warna dari campuran ketiga ekstrak. Dapat dilihat pada pH sangat asam dan sangat basa, terjadi perubahan yang sangat jelas. Meskipun pada pH pertengahan, perubahan warnanya tidak terlihat. Selanjutnya, kertas watmen yang telah dipotong kecil-kecil direndam ke dalam campuran 3 ekstrak. Perendaman dilakukan selama beberapa menit hingga ekstrak terserap sempurna ke dalam kertas. Setelah itu, kertas diangkat dan dikeringkan pada suhu kamar. Nah, ini adalah strip yang berperan sebagai indikator pH alami yang ramah lingkungan karena menggunakan ekstrak tumbuhan sebagai pewarna indikator tanpa melibatkan bahan kimia berbahaya. Strip kemudian kita uji pada pH 1-14 untuk melihat rentang perubahan warnanya sehingga kita dapat mengetahui berapa pH dari sampel yang nantinya akan kita uji. Ini adalah perubahan warna yang terjadi pada pH 1-14. Selanjutnya, kita akan menguji pH dari sampel jeruk dan kapur menggunakan indikator alami yang telah kita buat. Dapat kita lihat perubahan warna dari indikator alami pada sampel jeruk menunjukkan pH 2 dan sampel kapur pada pH 13. Untuk membuktikannya, kita gunakan strip indikator universal untuk menguji sampelnya juga. Dan ternyata benar, pH dari indikator alami yang kita buat sama dengan pH dari indikator universal. Artinya, indikator alami ini berhasil kita buat. Untuk membuktikan bahwa strip ini ramah lingkungan, kita lakukan uji biodegradable dengan cara menyimpan strip indikator alami yang kita buat ke dalam tanah selama beberapa hari. Selain itu, kita juga menggunakan indikator universal yang telah digunakan untuk membandingkan perubahannya. Setelah 5 hari, kita ambil kembali strip tersebut untuk kita bandingkan perubahannya. Pada indikator alami yang berbentuk kotak-kotak di sebelah kiri, terlihat bahwa materialnya sudah mulai terurai dan mengalami pelapukan. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut mudah terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme di lingkungan. Hal ini sejalan dengan sifatnya yang ramah lingkungan, karena terbuat dari bahan organik seperti ekstrak tumbuhan dan kertas tanpa bahan kimia berbahaya. Sebaliknya, indikator modern yang berbentuk strip panjang di sebelah kanan masih tampak utuh meskipun telah melalui proses penguburan yang sama. Warna dan struktur fisiknya tidak banyak berubah, menandakan bahwa bahan pembuatnya tidak mudah terurai dan cenderung mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.